Madiopuro berawal dari 3 daerah lama yang sudah ada sejak era Kerajaan Majapahit. Duku Ngadipuro sebagai pusat perdukuhan Glendang Pakem dan Gribik yang dikelilingi pedukuhan kuno yang dinamakan Sekarpuro, Keduyo di sebelah barat berbatasan dengan Duku Sonosari yang sekarang dikenal sebagai Lesanpuro. Sejarah era Majapahit melekat kuat di kawasan yang berada di sisi timur kota Malang ini. Museum Empu Purwa menyimpan bukti-bukti peninggalan seperti lumpang dan umpak di Ngadipuro Lor yang menandakan kawasan tersebut pusat kedaton atau sekar kedaton. Kemungkinan juga merupakan tempat singgasana dari Bre Wirabumi, salah satu Raja Vatsal Majapahit. Ngadipuro sendiri merupakan daerah dengan kebudayaan yang cukup lama. Pada perkembangannya, Ngadipuro sebagai suatu daerah agraris yang strategis merupakan desa yang menjadi pusat pemerintahan pada saat itu. Penamaan Adipura yang memiliki arti pusat pemerintahan kebudayaan inilah yang kemudian saat ini kita mengenal sebagai Ngadipuro hingga menjadi Madiopuro. Madiopuro memiliki ciri khas lain yakni penyebutan Gribik yang berasal dari kata grebeki atau ngerameni atau bisa diartikan pertunjukan atau keramaian. Lebih lanjut lagi, sejarah mencatat syiar agama Islam yang pertama kali masuk Malang Raya adalah bukti adanya makam Ki Ageng Gribik yang berada di Madiopuro. Nah, alhamdulillah ini kita ketemu sama Pak Devi, sahabat kita. Dia lebih tahu, nanti akan kita ulik spill sedikit apa itu The Legend of Malang. Jadi alhamdulillah sekarang kita ada di komplek makam Bupati Malang pada tempo dulu, di mana komplek ini sering disebut dengan nama Komplek Pesarian Ki Ageng Gribik. Bahwa ini adalah salah satu profil Bupati atau Adipati Malang yang kedua. Arden Aryo Noto Diningrat ini adalah beliau menjabat Adipati dan bergelar Noto Diningratan dari klan Noto Diningratan. Oh, ini saya lihat ada makam mantan Bupati Situbondo, Banyuwangi, ya, dan Bupati Malang yang ketiga ini Pak. Ya. Ini adalah generasi ketiga dari Noto Diningratan yang berkuasa atau menjabat di Kota Malang. Kota Malang aja Pak ya? Maaf, Kabupaten Malang secara umum. Karena saat itu yang namanya Malang itu adalah belum Malang ada, Raya. Malang Raya ya. Ini belum ada ini Pak ya. 1854 sampai 1889 masa beliau merintah. Ini fotonya beliaunya ya? Ini Raden Adipati Noto Diningrat I. Dan meskipun ada jawabannya tidak meninggalkan bahwa konsep udeng atau belangkon atau iket apapun itu masih melekat dalam setiap sistem kepejabatan kita. Beliau ini adalah peputra dari Nitya Diningrat, di mana beliau ini bersaudara itu tiga bersaudara. Ya, yang satu menjadi adipati di Puger, Jember. Yang satu menjadi adipati di Bangil. Atau yang lagi beliau ada adipati di Malang. Di Malang. Ini yang di Malang ya. Malang ya. Ini pesarian Kiai Ageng Gribik. Ya, Gribik yang cukup dikenal sehingga menjadi jadi jalan ya, jadi jalan Ki Ageng Gribik yang cukup panjang dari tadi ketika isi tol sampai nanti ini merupakan ini Pak Devi ya, salah satu peralihan dari Hindu Buddha ya toh, Hindu Buddha masuknya Islam di Malang ya, Jawa Timur, di Jawa Timur Malang ya, khususnya di Malang ini merupakan
pintu masuknya ini melalui beliaunya ini ya. Dari rujukan-rujukan, kemudian benang-benang merah yang ada dari catatan-catatan pada masa itu, memang yang Grebek terbukti memang bisa mengalihkan menyebarluaskan peradaban Islam di kawasan Malang Raya ini. Selain memiliki peninggalan dengan nilai sejarah tinggi, Madiopuro juga mempunyai beragam potensi unggulan yang mampu menggaungkan nama Kota Malang ke tingkat nasional hingga internasional. Perkenalkan, nama saya Yusuf Baktiar. Saya selaku desainer dari karya saya tentang kostum karnival. Saya memulai berkarya dari tahun 2010, dari awal momen event Malang Flower and Fashion Carnival. Alhamdulillah sampai saat ini karya saya sudah terbang ke mancanegara, jadi sudah internasional juga, mengikuti event-event yang mewakili Indonesia di mancanegara. Jadi sudah ke Jepang, Myanmar, Filipina, Vietnam, dan masih banyak lagi yang untuk mewakili Indonesia. Event nasional yang menurut saya itu paling spektakuler, Putri Indonesia. Saya sudah mewakili kebudayaan Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Provinsi Jambi, dan Jawa Timur sendiri. Pasti membawa daerah saya sendiri dari awal, dari membawa nama daerah Madiopuro, membawa Kota Malang, dan Indonesia pastinya. Saya membawa ciri khas untuk karya saya sendiri dari detail ataupun ornamen yang bisa menggambarkan kebudayaan daerah. Jadi sebelum saya berkarya pasti ada riset tersendiri, ada penelitian tentang apa yang harus saya wujudkan dalam karya saya. Misalnya dari budaya daerah, saya pasti melakukan penelitian dulu. Harapan saya ke depan, saya pasti ingin lebih berkembang lagi, lebih berinovasi, lebih berkreasi lagi. Apalagi saya ingin membawa nama daerah saya, memperkenalkan daerah saya ke tingkat nasional ataupun internasional dengan karya saya. Selamat pagi Bu Marlik. Pagi Pak. Gimana situasi hari ini? Alhamdulillah lancar, pengunjungnya banyak Pak. Oke, setiap hari untuk balitanya atau setiap bulannya untuk balitanya berapa? Belitanya seluruhnya total 90-an. 90. Ya, hampir 80% batang. Wah. Lansianya juga banyak Pak. Posyandu Delima, posyandu yang telah banyak berprestasi, mengangkat dan mengharumkan nama Kota Malang, baik di tingkat Kota Malang hingga ke tingkat regional Jawa Timur. Di antaranya adalah juara 1 Lomba Posyandu tingkat Jawa Timur 2020, juara 1 Lomba Pelaksana Posyandu tahun 2019, juara 1 Lomba Taman Posyandu tingkat Kota tahun 2019, juara 2 Lomba Posyandu COE Center of Excellence tahun 2023 tingkat Kota. Pagi hari ini kita mengunjungi salah satu urban farming yang ada di Kelurahan Madiopuro, yaitu Agri Mandiri. Ini letaknya ada di RW 16 di wilayah perumahan Pulang Terang Utama ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Oke. Ini tanaman apa Pak ini? Ini sawi. Ini dimakan sendiri atau untuk warga ini? Untuk warga juga. Ini juga ada apa Pak? Kita menanam buah melon. Ada beberapa jenis buah melon yang kita upayakan untuk kita budidayakan di sini. Terus untuk sayur, kita menanam sayur kangkung, sawi, bayam. Nah, di dalam
penanaman sayur ini kita tekankan untuk meminimalisir penggunaan pestisida. Harapan ke depan menciptakan lingkungan pertanian di perkotaan, kita bisa menjaga lingkungan kita itu tetap hijau dan segar. Yang kedua, kita menghasilkan kebutuhan sayur yang sehat. Nama Lukman Supriyadi. Mulai tahun sebelum Krismon 98, pemasaran sebenarnya keliling, tapi kalau pagi di pasar Kebalen, selebihnya kirim-kirim. Ya sering buat oleh-oleh, biasanya buat ke saudara, ke Tulungagung, pernah juga ke Arab Saudi juga pernah. Kalau jenis kopi Robusta, Arabica juga pernah, cuma kadang kalau ada orang pesen saja. Kopi Gareng ini sudah punya izin, dibantu sama Kelurahan Madiopuro. Seiring berjalannya waktu, kelurahan yang memiliki luas 4.025 km persegi ini terus berkembang. Hal ini didukung dengan dibangunnya pintu tol Malang Pandaan Mapan di Madiopuro yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 2019 silam. Kehadiran infrastruktur ini tentunya sangat mendukung kelancaran mobilitas penduduk, memperkuat konektivitas antar wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hingga kini, beragam potensi, prestasi, histori, dan seni budaya yang dimiliki tetap terjaga dan lestari. Tak ayal, sebutan The Legend of Malang tersemat kuat di Madiopuro. Kelurahan Madiopuro untuk Kota Malang bersama menuju Indonesia Emas.